Di video saat ini sekarang kita akan bahas lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini ada kasus 2 kolom distilasi. Ini merupakan kasus neraca massa jamak ya, tanpa reaksi. Nah, di kasus neraca massa ini umumnya yang pasti ditanyakan adalah ADK. ADK pasti ditanyain, lalu kita disuruh bikin neraca massa, habis itu ya pasti selesaiin persamaannya gitu. Nah, ya. Lalu kita kerjain dulu yang pertama, analisis derajat kebebasan. Kita mulai dulu dari yang ini ya, ini udah disusun sedikit, cuman kita kosongin lagi aja. Nah, misalkan yang pertama kolom 1. Kolom 1 ini mengandung aliran apa aja? 1, 2, 3 sama 7 ya. Nah, pertama kita masukin dulu variabel alirannya ada berapa. Nah, kita jumlahin aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini ada 13 ya. Jadi kita hitung aja. Nah, terus gimana cara taunya di aliran 7 ini? Nah, jadi gini. Dari aliran 1 hingga dengan aliran si splitter ini, kan ada ketemu unit namanya splitter. Splitter ini kurang lebih gambarnya gini. Ini 5, terus nanti kepisah jadi 6 hingga 7. Nah, jadi katanya di 6 itu ada komposisi kayak gini. A, B, C. Nah, karena ini konsep splitter itu memisahkan aliran, maka kalau di sini ada ABC, di sini juga ada ABC. Ini juga ada ABC. Ya. Dan komposisi mereka tuh sama. 0,01, 0,89, terus ini sisanya. Sisanya berapa? Berarti 0,1. Ini 0,01, ini 0,89, ini 0,1. Ya. Jadi konsep dari splitter itu adalah mereka komposisi ketiga itu bakal sama. Tapi si N5 ini tuh memisah alirannya. Jadi si N7 ini merupakan setengah dari N5 dan si N6 ini merupakan setengah dari N5. Jadi kebagi dua aliran, tapi komposisi isinya itu udah pasti sama. Itu konsep dari splitter. Nah, makanya di sini di variabel aliran kolom 1, di sini kita lihat di sini tuh ada 4 aliran, ya ada di sini ada 3, di sini ada 3, terus di sini juga ada 3. Makanya kalau kita jumlahin di sini bakal ada 13. Lalu di sini kolom 2 itu bakal ada sebanyak berapa nih? 3 tambah 2 tambah 3. Berarti ada 8. Ada 8. Lalu di splitter kita hitung di sini ada 3, 3, 3. Di sini bakal ada 9 ya variabel aliran. Lalu di overall kita kalau misal kotakin kayak gini, kita bisa hitung kalau di sini ada 4, ada 3, ada 2, ada 3. Berarti kalau kita jumlahin ini semua itu bakal jadi 12 variabel aliran. Lalu buat diproses, ini kita jumlahin semuanya ya. Berarti 4 bentar. 4, 3, 3 ini 10. Lalu 12, 15, 18, 21. Ada 21 di sini proses. Kita jumlahin semuanya. Jadi kalau proses itu kita jumlahin ini semua dijumlahin. Ya. Makanya bakal dapat 21 di sini. Lalu buat neraca massa TTSL, kita hitung ada berapa komponen, ada berapa senyawa di sini. Misalnya di kolom 1 kita ada ABCD, berarti ada 4 neraca massa TTSL ya. Minus 4. Kayak gitu. Nah, lalu buat kolom 2 kita juga cari di sini ada kolom 2 tuh, ini kolom 2. Kita lihat di sini ada ABC 3, ini AB2, berarti ada 3 ya. Kalau splitter itu juga sama, berarti di sini di splitter cuma ada 3 ya, berarti kita masukin 3. Overall itu berarti ada 4. Kenapa 4? Karena kalau di overall ini kita lihat komponen itu ada 4 ya. Si TTSL itu A, B, C, D, ada 4. Minus. Proses itu kita jumlahin semua ini. Berarti min 4 tambah min 3, min 3, min 4. Berarti berapa? Minus 14. Komposisi di kolom 1 ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? Ada 6. Di sini 2. Terus di sini 3. Di sini 1, 6. Oke. Lalu buat di kolom 2 di sini kolom 2 ini ada pertama 1, 2, terus 3, 4. Ada 4 komposisi. Sedangkan kalau di splitter ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya.
Oh sebentar. Oh ya, sorry, ini ada yang sedikit keliru ya. Kalau buat komposisi di splitter itu bukan minus 6 tapi minus 2 ya. Jadi walaupun di sini ada ABC-nya ada 3 biji, 1 1 2 3 berarti total kan 9 ya. Nah, kita cuman bisa ambil komposisinya tuh sebesar AB doang. Kenapa? Karena dia tuh sama semua isiannya. Ya. Jadi kalau splitter kita cuma bisa ambil minus 2 di sini. Lalu kalau buat overall komposisinya itu kita bisa dapat berapa nih? 1 2 3 1 2 3 kita kotakin ya. Berarti 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya? Ada 6 gini. Ya. Kalau proses bisa dilanjutin nanti sendiri. Kalau laju alir di sini cuma ada di kolom 2 ya. Di sini. Nah, ini bisa kita taruh min 1, ini 0, ini 0. Ini overall tuh ada ya? Ada. Ini ada. Kalau basis ini nggak ada ya, karena basis ini udah dimasuk ke laju alir, berarti kita nolin semua. Nah, hubungan pendukung ada di splitter. Nah, kalau splitter itu hubungan pendukung splitter itu persamaan gimana? Persamaannya itu bisa kita bentuk kayak gini. N-1 dikali S-1. Nah, di sini N itu jumlah aliran yang dipecah. Sedangkan S ini adalah komponen, ya. Nah, di sini splitter kita perhatiin dia tuh terbentuk jadi 2 aliran kan. Makanya di sini 2-1, betul? Terus S itu komponen ada 3, maka kita tulis 3 di sini, 3-1. Maka ini kita bakal jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Hubungan pendukungnya berarti di sini kita tulis 2. Ya. Ini buat di overall. Bentar. Overall perlu gak ya? Overall enggak. Ya, overall enggak. Ini juga enggak. Ya. Nanti kita bisa hitung berapa derajat kebebasannya. Di sini plus 3 ya. Terus di sini 8. Maksudnya 0 ya. 0. Terus di splitter kita bisa hitung HDK-nya itu berapa? 2 ya, plus 2 ya. Lalu di sini ada 11. Bentar. -1 maksudnya. Iya, terus di sini bisa dilanjutkan. Nah, ini belum dihitung soalnya. Jadi, berdasarkan ini kita bisa lihat kalau kolom 2 ini tuh bisa kita kerjakan lebih dulu nanti ya, buat ngerjakan nomor yang C dan juga D. Nah, sedangkan yang B ini kita diminta buat ya bagaimana nyusun neraca massa pada unit overall. Nah, kayak gini. Nah, kita bikin neraca massanya itu ya neraca massa total aja. Neraca massa total. Ya, berarti ini N1. Terus ini semua yang lainnya yang keluar ya. Berarti ini M2 ditambah N4 ditambah N6 ya. Terus kita bikin neraca massa si A. Neraca massa si A itu berarti X1A ini N1 sama dengan X2A N2 ditambah X4A N4 ditambah X6A N6 ya. Terus di sini NMB-nya itu bentar, ini ada yang keliru ya. A itu gak ada di B. Berarti ini salah. Nah, kalian perhatiin A itu cuma ada di sini doang. Ya. Nah, berarti yang benar tuh kayak gini. Nah, buat yang neraca massa B, kita bisa buat kayak gini. B ini N1, ini X4 B. Oh bentar, dia tuh ada yang 2. B ini N2 tambah X4
B ini N4. Nah kayak gini. Lalu kita lanjut juga dengan neraca massa si C nya ini, habis itu neraca massa si D. Neraca massa si C nya itu berarti berapa? N1C N1 ya, sama dengan X2C N2 ya, ditambah N4 nya itu gak ada, berarti langsung ke N6 ya, X6C N6 ya. Di sini kan gak ada C ya, makanya di sini N4 nya kita lewat. Habis itu buat neraca massa D kita bisa kayak gini, N1 sama dengan N2 nya itu X2D, ini N2 ditambah X, oh enggak, cuman 1 sama 2 doang ya. Nah ini persamaan neraca massanya ya. Nah cuman ini selesai bagian B nya, ini bagian A nya ya. Terus bagian C kita diminta laju aliran produk 2, kita diminta mencari si N6 ini ya. Cuman karena si N6 ini apa ya, kita gak bisa selesaikan via overall. Kenapa? Karena ADK-nya itu tidak 0, sedangkan yang 0 itu di kolom 2. Makanya nanti kita bisa aja bikin neraca massa di kolom 2. Misal aku contohin gini. Neraca massa kolom 2 ya. Sebentar. Neraca massa kolom 2 ini berarti kan gambar dikit ya. Yaitu yang dari N3 dia itu punya ABC. Ini 0,03. Terus yang produk 1 ini N4 itu adalah 1000. A nya B itu sisa ya. Terus produk 2 0,01 0,89, ini sisanya berapa? Sisanya 0,1 ya. Sisanya di sini berarti ini berapa nih? 0,01 ya. Ini N1 ini tuh produk atas kolom 1 ya. Ini neraca massanya. Kalau itu kita bikin persamaan ya, persamaan neraca massa di kolom 2. Nah di kolom 2 ini kita mulai dulu dari Nm total. Nm total itu berarti N3 sama dengan N4. Ini harusnya N5 ya, N5. Kenapa N5? Karena kolom 2 itu kan ini kolom 2 ya, berarti kita cuma fokus di aliran ini sama ini. Aliran 6 tuh gak masuk ya, makanya dikoreksi jadi kayak gini. Ini makanya tuh jadinya di sini aliran 5 bukan 6 ya. Nah, berarti di sini kita punya N3 sama dengan neraca massa total itu N4 plus N5 ya kan. Nah, habis itu senyawa A nih, senyawa A itu berarti ini X3A N3 sama dengan X4A ini N4 ditambah X5A N5 ya. Habis itu di sini kita punya neraca massa komponen B. Kita lanjutin ya. Habis itu B N4 ditambah X5 B N5. Terus kalau buat C ini kayak gini ya, X5C. Nah di sini udah diketahui kalau ini tuh adalah 1000 mol per jam ya. Oke. Sedangkan kita minta dicari berapa N6. N6 tuh ini N6 ya, N6. Nah, pertanyaannya gimana cara kita nyari N6? Kita cukup nyari N5 ya. Terus dari N5 kita kalikan kan, kalau N6 itu adalah
setengah dari N5. Nah, kayak gitu. Iya betul, kayak gini. Nah, kita sekarang nyari N5 nih. Nah, kita manfaatkan persamaan yang ada. Misalkan yang ini, bentar, kita kerjakan yang ini 1, 2, 3, ini 4 ya. Terus kita kerjakan yang persamaan kedua dulu. Kita coba ini X3A, ini N3 ya, sama dengan X4A ini 0,99. Ini kita masukkan 1000 ditambah ini tuh 0,01 ya. Ini N8, ini N5. Ini tulisannya kurang jelas, harusnya N5. Nah, habis itu kita lanjutin lagi. Ini N3 sama dengan ditambah, nah gini. Oh ya, kita masukin kalau X4B atau fraksi B di 4 itu adalah ini 0,01 ya. N4 nya kita masukin 1000, lalu kita masukin ini, datanya ada di sini ya, 0,895. Nah, berarti ini kita bakal dapat bentar, ini kan 99/100. Iya betul nih, nggak jadi. Kita lanjut persamaan ketiga ini ya. Nah, di sini fraksi diketahui, kita ganti aja 0,03 ya. Terus X5C nya berapa? X5C di sini 0,1 N5 ya. Kita bakal punya rasio kalau ini nih. Nah, N3 per N5 sama dengan 0,3 ya. Kita dapat hubungan kelima. Terus dari sini kita bisa ubah ini jadi apa? N3 sama dengan 0,3 N5. Betul? Nah, kita nanti bisa ganti ini nanti ya. Misalnya yang dibuat persamaan kedua itu kita bisa ubah ini jadi X3A, ini jadi 0,3 N5 sama dengan 990 ditambah 0,01 N5. Terus yang buat persamaan 3 ini bisa kita ubah jadi apa? N3B ini jadi 0,35 0,3 N5, ini sama dengan 10 tambah 0,89 N5 dikali N5 ya. Nah, habis itu kita bisa dapat N5 ini asalkan ini bisa kita sejeniskan ya. Gimana cara bisa kita sejeniskan? Nah, kita tahu kalau misalnya X3A ditambah X3B tambah X3C itu di sini itu totalnya tuh pasti 1 kan, 100%. Betul? Sama dengan 1. Nah, sedangkan C udah ketahui di sini. X3A tambah X3B tambah C-nya itu berapa? 0,05 ya? N 0,03. Kayak gini. Betul gak? Nah, habis itu kita pindahin ke sini ya. Habis itu dari sini kita bisa misalkan kalau X3A-nya itu adalah 1 min 0,03 0,97 ya.
min X3B. Nah, dari sini kita nanti masukin ke sini. Ya. Ini bakal jadi apa nih? Nah, habis itu nanti pakai dua persamaan ini, kalian bisa melanjutkan untuk mendapatkan berapa si N5-nya ya. Kita nanti eliminasi persamaan ini. Cuma nggak dibahas di video ini ya. Habis itu, setelah kalian dapat N5, kalian bisa dapat nih N6 ya. Kan N6 itu adalah setengah-setengah dari N5. Kenapa setengah? Karena alirannya dibagi dua ya. Alirannya dibagi dua, makanya ini N7 itu setengah dari N5, N6 itu juga setengah dari N5 kayak gitu. Terjawab bagian ini, yang bagian C. Terus buat bagian D, hitung laju alir dan komposisi aliran produk 3. Setelah ini gak dibahas di video, cuman clue-nya, petunjuknya buat kalian latihan. Di sini pakai neraca massa kolom 1 ya, kayak gitu. Nah, clue-nya adalah di sini kan kalian di sini dapat N6 ya. Nah, N6 ini nilainya sama dengan N7 ya. Jadi kalau kalian dapat N6 di sini, otomatis kalian juga dapat N7 di sini. Nanti tinggal kalian bikin persamaan neraca massanya, nanti lanjutin berapa produk 3 di sini. Oke, gue rasa itu aja buat video kali ini. Semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih.